Saat Perang Dunia Kedua berkecamuk di kawasan Pasifik, sebuah kapal kecil milik Angkatan Laut Kerajaan Belanda berhasil lolos dari perburuan Jepang dengan cara yang nyaris tak masuk akal. Namanya HNLMS Abraham Cranston, sebuah kapal penyapu ranjau yang kemudian dikenang bukan karena kekuatan persenjataannya, melainkan karena salah satu penyamaran paling unik dalam sejarah perang laut. Di tengah runtuhnya pertahanan sekutu di Hindia Belanda, kapal ini menyamar menjadi pulau tropis demi melarikan diri ke Australia. HNLMS Abraham Cranston merupakan kapal penyapu ranjau kelas Jan van Amstel yang dibangun pada akhir 1930-an di galangan kapal Werf Gusto, Schiedam, Belanda. Dengan panjang sekitar 56 meter, lebar 6,7 meter, dan bobot sekitar 525 ton, kapal ini tergolong kecil untuk ukuran kapal perang. Persenjataannya pun terbatas dan hanya dirancang untuk pertahanan ringan. Namun sejarah kemudian membuktikan bahwa kekuatan utama kapal ini bukan terletak pada meriam atau daya tembaknya, melainkan pada kecerdikan awaknya dalam menghadapi situasi yang nyaris mustahil. Saat Jepang mulai menyerbu Hindia Belanda pada akhir 1941, HNLMS Abraham Cranston berpangkalan di Surabaya. Situasi berubah menjadi kacau setelah pasukan sekutu mengalami kekalahan besar dalam Battle of the Java Sea dan Battle of Sunda Strait pada Februari 1942. Armada yang tersisa diperintahkan mundur ke Australia sebelum seluruh wilayah jatuh ke tangan Jepang. Dalam keadaan genting itu, Abraham Cranston awalnya direncanakan berlayar bersama kapal lain. Namun keadaan memaksanya melakukan perjalanan seorang diri melintasi perairan berbahaya yang dikuasai patroli udara Jepang. Disinilah kisah luar biasa itu dimulai. Untuk menghindari deteksi dari udara, awak kapal mengambil langkah yang tidak biasa. Mereka menyamarkan kapal agar tampak seperti pulau tropis kecil. Cabang pohon, dedaunan, dan batang-batang kecil ditebang dari pulau terdekat, lalu disusun menutupi geladak kapal hingga menyerupai hutan kecil yang mengapung. Bagian lambung yang masih terlihat dicat menyerupai batu karang. Pada siang hari, kapal akan berhenti di dekat garis pantai agar menyatu dengan lingkungan sekitar. Baru ketika malam tiba, mereka melanjutkan pelayaran secara perlahan dalam gelap. Strategi itu berhasil. Selama perjalanan penuh risiko menuju Australia, kapal tersebut berhasil menghindari deteksi pesawat Jepang. Pada 20 Maret 1942, HNLMS Abraham Cranston akhirnya tiba dengan selamat di Fremantle, Australia Barat. Kapal ini menjadi kapal Belanda terakhir yang berhasil melarikan diri dari Jawa, sekaligus satu-satunya kapal dari kelasnya yang selamat dari perang di kawasan tersebut. Setelah tiba di Australia, tugas kapal ini belum berakhir. HNLMS Abraham Cranston kemudian diperbaiki dan dilengkapi sonar ASDIC sebelum dioperasikan bersama Angkatan Laut Australia dengan nama HMAS Abraham Cranston. Perannya berubah menjadi kapal pengawal konvoi anti kapal selam serta pendukung operasi kapal selam sekutu. Awak kapalnya pun menjadi gabungan dari personel Belanda, Australia, hingga penyintas kapal Inggris.
Di tengah suasana perang, muncul pula kisah kecil yang menarik di ruang perwira kapal. Tradisi militer mengharuskan adanya potret kepala negara di dalam kapal. Perdebatan pun muncul mengenai siapa yang seharusnya dipajang, Ratu Wilhelmina dari Belanda atau Raja George VI dari Inggris. Akhirnya dicapai kompromi sederhana namun simbolis. Potret Ratu Wilhelmina tetap ditempatkan di ruang utama, sementara potret Raja George VI dipasang di kabin komandan Australia. Pada Januari 1943, saat mengawal konvoi di Selat Bass, perairan yang memisahkan Victoria dan Tasmania, kapal ini mendeteksi kontak kapal selam dan ikut melakukan serangan bom laut bersama kapal Australia lainnya. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada Mei 1943, Abraham Cranston dikembalikan kepada Angkatan Laut Belanda, meskipun tetap beroperasi di wilayah Australia hingga perang berakhir. Menjelang akhir Perang Dunia Kedua, pada tahun 1945, kapal ini kembali dikerahkan ke wilayah Hindia Belanda. Salah satu tugasnya adalah membersihkan ranjau di perairan Kupang, Nusa Tenggara Timur, guna membuka jalur aman bagi kapal-kapal sekutu setelah Jepang mulai menyerah. Setelah menyelesaikan operasi tersebut, HNLMS Abraham Cranston melanjutkan pelayarannya menuju Bau-Bau, Buton, di Sulawesi Tenggara. Kedatangannya menjadi bagian dari upaya Belanda untuk kembali membangun pengaruh dan kekuasaan mereka di wilayah Nusantara setelah pendudukan Jepang berakhir. Saat kapal itu berlabuh di perairan sekitar Pulau Buton, komandan kapal, Kapten Dobenga, mengenang pengalamannya ketika pernah mendarat di wilayah Maluku pada masa pendudukan Jepang. Ketika rombongan turun ke darat di Bau-Bau, mereka disambut oleh pihak Kesultanan Buton dalam sebuah seremoni yang syarat nuansa politik dan simbolik. Setelah hampir 4 tahun berada di bawah pendudukan Jepang, bendera Belanda kembali dikibarkan di wilayah tersebut sebagai tanda dimulainya kembali kehadiran kolonial Belanda di Hindia Belanda. Tak lama kemudian, sekitar 65 mantan tawanan perang KNIL datang menyambut kedatangan Angkatan Laut Belanda. Mereka kemudian dibawa ke kapal untuk menjalani pemeriksaan, pelatihan ulang, dan dipersiapkan kembali untuk dinas militer di tengah situasi politik yang semakin berubah di Nusantara. Setelah perang berakhir, tugas Abraham Cranston masih berlanjut. Kapal ini kembali digunakan untuk patroli di tengah gejolak revolusi di Hindia Belanda, sebelum akhirnya kembali ke Belanda pada tahun 1951. Pada tahun 1956, kapal tersebut diubah fungsinya menjadi kapal pertahanan pelabuhan. 4 tahun kemudian, tepatnya pada 1960, HNLMS Abraham Cranston resmi dipensiunkan dari dinas militer. Meski demikian, kisahnya tidak berakhir begitu saja. Kapal ini sempat digunakan sebagai kapal latih bagi Korps Kadet Laut sebelum akhirnya dilestarikan oleh Museum Angkatan Laut Belanda di Den Helder pada tahun 1995. Di sana, kapal tersebut direstorasi kembali ke bentuknya semasa perang, menghidupkan kembali kenangan tentang salah satu penyamaran paling cerdik dalam sejarah maritim.